senantiasa tidak bisa menyelesaikan hidup ini menjadi dengan sempurna. Sahabat ibarah, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar peristiwa luar biasa yang kharijah an maqduril bashar, di luar batas kemampuan manusia, tetapi perjalanan jasmani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang tidak kurang dari 1460 kilometer, ditambah dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit yang paling tinggi yang bernama Sidratul Muntaha, tempat kemudian Rasulullah menerima perintah salat, adalah sebuah peristiwa yang syarat dengan makna. Makna bahwa di setiap kegelapan akan selalu ada cahaya, dan di hujung dari duka lara pasti akan datang sukacita. Secara historis, peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah klimaks dari duka nestapa yang melanda perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tahun-tahun terakhir sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah fase terberat bagi perjuangan dakwah Rasulullah. 3 tahun sebelum Isra dan Mi'raj terjadi, keluarga besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, diboikot besar-besaran oleh para pemuka Quraisy yang kejam. Setiap penduduk Mekah dan para pendatang dilarang berinteraksi dengan kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, tidak boleh menikah, atau hanya sekedar berinteraksi dengan kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Pemboikotan ini membuat kehidupan Bani Hashim dan Bani Muttalib berada dalam titik nadir, sehingga sebahagian para keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesusahan hanya sekedar untuk mendapatkan makanan, dan sebahagian di antara mereka sempat menderita kelaparan. Abu Talib, ayahanda dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sebagai seorang tokoh senior dan orang yang paling tua dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, berada di dalam tekanan yang sangat luar biasa. Beliau ditekan sejadi-jadinya oleh jahiliyah Quraisy untuk memilih menyerahkan Nabi kepada mereka untuk diadili, atau tetap membiarkan keluarga besarnya dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib berada di dalam pemboikotan. Tetapi Abu Talib tetap kukuh bersikeras untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun di dalam keadaan yang tidak menguntungkan. 3 tahun lamanya Abu Talib berada di dalam tekanan dari para kufar Quraisy, hingga menjelang akhir masa pemboikotan yang ditandai oleh lenyapnya catatan dan surat pemboikotan yang disimpan di dalam Ka'bah. Abu Talib jatuh sakit. Namun para kufar Quraisy tidak berhenti di sana. Setelah berakhirnya pemboikotan dan Abu Talib mulai sakit-sakitan, mereka terus-menerus menekan Abu Talib. Mereka terus-menerus meminta Abu Talib agar mendorong dan menekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar melunak dan menghentikan dakwahnya. Tetapi lagi-lagi sosok Abu Talib adalah seorang pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap kukuh dan bersikeras untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk membela Nabi di dalam melakukan tugasnya menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat manusia. Hingga akhir ajal beliau tetap menjadi seorang pembela bagi baginda Nabi. Hingga akhir hayatnya, dalam kondisi sakit-sakitan, beliau tetap kukuh dan bersikeras membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendukung tugas Nabi menyampaikan risalah ilahiyah kepada umat manusia hingga beliau wafat pada awal tahun ke-10. Kepergian Abu Talib menyisakan duka yang mendalam bagi Nabi. Beliau kehilangan sang pembelanya. Beliau kehilangan orang yang selalu berdiri di garda terdepan, menjadi tameng bagi Rasulullah dari ancaman dan keganasan para kuffar Quraisy. Sehingga Nabi benar-benar sedih dan Nabi benar-benar merasa kehilangan. Setelah kepergian Abu Talib, tinggallah sosok istri tercinta Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, yang menjadi orang pembela Nabi, menjadi pendukung dakwah Nabi sebelum orang lain menerima dan ikut di dalam ajakan Rasulullah kembali kepada tauhid. Khadijah binti Khuwailid bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar seorang istri tercinta, tetapi beliaulah orang yang pertama menerima dakwah Nabi sebelum yang lain menerimanya. Beliaulah orang pertama yang memberikan jiwa dan raganya sebelum orang lain memberikannya. Beliaulah orang pertama yang menginfakkan dan memberikan hartanya mendukung dakwah Nabi saat orang-orang lain enggan memberikannya. Beliaulah tempat Nabi bersandar saat lelah. Beliaulah tempat Nabi berbagi cerita suka dan duka. Beliaulah orang yang selalu mendukung perjalanan dakwah Nabi. Asam, garam perjalanan dakwah Nabi dirasakan bersama-sama sepanjang sejarah hidup Siti Khadijah binti Khuwailid. Tetapi lagi-lagi Allah memberikan cobaan yang tidak mudah bagi seorang Nabi. Setelah 2 atau 3 bulan kepergian Abu Talib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kehilangan sosok pembelanya yang juga istri tercinta beliau. Khadijah binti Khuwailid wafat. Kesedihan Rasulullah semakin mendalam setelah ditinggal pergi oleh Abu Talib, lalu kemudian juga ditinggal pergi oleh istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid. Kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah setelah kehilangan Abu Talib dan Khadijah semakin menjadi-jadi dan semakin bertambah akibat dari kebengisan para kuffar Quraisy yang semakin berani menantang Nabi, semakin berani merencanakan pembunuhan kepada Nabi, yang semakin berani mencelakai Nabi. Dulunya ada Abu Talib yang mereka takuti. Sekarang Abu Talib sudah tiada. Para kuffar Quraisy ini sungguh telah berani seberani-beraninya untuk menantang secara terang-terangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini membuat tahun 10 dari masa kenabian, dari masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tahun terberat dan menjadi tahun yang paling menyedihkan bagi sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam sejarah tahun ke-10 kenabian ini dikenal dengan Amul Hazan. Namun demikian, Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah lupa.
bahwa di balik rentetan kesedihan dan duka nestapa yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Allah telah menyiapkan rencana yang sungguh sangat indah. Berdasarkan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, pada tanggal 27 Rajab, malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput baginda Nabi di Masjidil Haram. Diajak pergi untuk melihat dan menyaksikan dengan mata kepala kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah peristiwa yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang sungguh sangat mengesankan dan perjalanan yang memberikan isyarat secara tegas bahwa tiada kekuatan yang mampu menghambat apa yang diinginkan oleh Allah, dan syarat dengan pesan bahwa kegemilangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disiapkan oleh Allah dan jalannya akan segera mulus dan tiada kekuatan apapun yang mampu menghambatnya, termasuk kekuatan dari para kufar Quraisy, penentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tetaplah optimis bahwa di balik gelap pasti akan ada cahaya.